Halo, perkenalkan, nama saya Kejedi Kristiasari, NIM 122180101. Kali ini, saya akan mempresentasikan UTS Kecelakaan dan Kesehatan Kerja. Perusahaan yang saya ambil adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN adalah salah satu perusahaan otomotif yang terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 12 April 1971 yang bernama PT TAM. PT TEMIN beroperasi pada tanggal 1 Januari 1972 hingga saat ini dan merupakan pemegang merek Toyota di Indonesia. Selama 30 tahun, PT TEMIN telah memegang peran penting dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia dan penciptaan lapangan kerja, termasuk lapangan kerja di usaha-usaha pendukungnya, seperti assembly, pengekspor, serta distributor kendaraan produksi Toyota. Hingga Januari 2003, PT TEMIN memiliki jumlah tenaga kerja sebesar 4.952 karyawan. Saat ini, PT TEMIN memiliki berbagai pabrik, seperti pabrik percetakan, pabrik peleburan, pabrik mesin, dan pabrik perakitan. Kecelakaan akibat, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3, yaitu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Kecelakaan akibat kerja pada PT TEMIN itu ada 4. Yang pertama, ada faktor manusia, faktor mesin, faktor material, dan faktor lingkungan. Pada faktor manusia, disebabkan karena tidak adanya standar operating procedure atau SOP, sehingga karyawan tidak memahami sesuai dengan baik. Lalu ada manpower yang baru, karena manpower belum mendapatkan pelatihan dengan baik. Kemudian ada human error. Lalu untuk faktor mesin, tidak ada grounding yang disebabkan karena belum dipasangnya grounding, karena karyawan belum memahami SOP. Lalu tidak ada indikasi, kemudian isolator not going dari patroli yang dilakukan tim safety. Ternyata masih ditemukannya peralatan mesin yang kondisi isolatornya tidak sesuai dengan standar. Hal ini tentu saja sangat membahayakan apabila isolator tersebut tersentuh oleh karyawan. Kemudian ada faktor material yang disebabkan karena material itu tercampur dan tidak sesuai dengan standar. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan yang disebabkan karena layout yang tidak ada dan area kerja yang sempit. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Ada 4. Yang pertama ada 5K 2S, yaitu untuk melindungi serta mengamankan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa manusia dan fisik dari ancaman bahaya, kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. 5K2S sendiri merupakan kepanjangan dari ketertiban, kerapihan, kebersihan, kelestarian, kedisiplinan, semangat kerja, dan safety. Kemudian safety device, yaitu sistem pengaman yang diterapkan PT TEMIN pada mesin produksi untuk mengendalikan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi saat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Kemudian ada pelatihan tenaga kerja, yaitu firefighting dan safety riding. Firefighting adalah pelatihan penanggulangan kebakaran yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dalam menghadapi kebakaran. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan mental dan pelatihan keterampilan dalam menggunakan alat pemadam api, yaitu alat pemadam api ringan, karung basah, dan hydrant. Pelatihan firefighting diberikan kepada seluruh new employee dan old employee secara bertahap. Safety riding merupakan pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan dalam berkendara yang benar dan aman, serta untuk mengurangi kecelakaan outland. Pelatihan safety riding ini diberikan kepada tenaga kerja yang akan mengambil jatah kredit sepeda motor.
Kemudian ada APD atau alat pelindung diri. Alat yang digunakan untuk melindungi diri dari faktor bahaya yang ditimbulkan dari lingkungan kerja. APD yang disediakan meliputi pelindung kepala, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung telinga, pelindung tangan, pelindung bahan, pelindung kaki, dan sabuk pengaman. Penyakit akibat kerja menurut WHO adalah gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Penyakit akibat kerja pada PT Temin itu ada 5, yaitu gangguan pendengaran, kerusakan kulit, sakit punggung, pneumokoniosis, dan asma. Pneumokoniosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh adanya partikel yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Penanggulangan penyakit akibat kerja pada PT Temin adalah memberikan APD yang lengkap, memakai APD yang lengkap, serta menyediakan perlengkapan P3K, paramedik onsite yang akan selalu siap sedia dalam keadaan darurat maupun keadaan apapun. Analisis resiko. Yang pertama ada cedera, yang kedua terpapar bahan kimia, yang ketiga udara yang dihirup tidak baik, keempat kejatuhan alat berat, kelima stres. Pengendalian resiko. Implementasi program Maintain Safety in Office sebagai tindak lanjut pelaksanaan Safety in Office yang sesuai dengan standar True Safety in Office untuk menciptakan lingkungan kerja di kantor yang aman dan sehat di PT Temin Sunter 1 Plan. Yang pertama, ada komitmen atau kebijakan. Komitmen yang ada merupakan bukti dari pedulinya terhadap aktivitas safety sebagai perhatian agar semua level karyawan melaksanakan aktivitas safety. Yang kedua, perlengkapan safety patrol. Dalam melakukan safety patrol tidak hanya sekedar berkeliling untuk memastikan peralatan atau perlengkapan yang tidak sesuai, tetapi juga harus membawa perlengkapan sebagai bukti bahwa ada peralatan atau perlengkapan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di PT Temin. Yang ketiga, follow up temuan safety patrol. Follow up temuan safety patrol merupakan laporan dari temuan yang berbentuk tabel yang kemudian akan diberikan ke shop agar semua karyawan dapat mengetahui hasil temuan dari safety patrol dan dapat melakukan tindakan perbaikan dari temuan tersebut. Yang keempat, ada jadwal safety patrol. Safety patrol yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara acak, tetapi dilakukan secara terjadwal sehingga memudahkan dalam mengidentifikasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Yang kelima, ada asakai atau pertemuan pagi. Asakai merupakan pertemuan pagi yang dilakukan secara rutin setiap harinya untuk memulai safety patrol dan mengawas dan mengontrol. Kesimpulan dan saran. PT Temin sudah membuat kebijakan dan sudah ditandatangani oleh direktur sebagai wujud kepedulian dan komitmen untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagai dasar untuk diadakannya safety patrol. Pelaksanaan safety patrol dilakukan 1 hari sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Safety patrol dilakukan oleh tim dan bukan dilakukan secara individu. Kemudian sarannya, safety patrol dilakukan sehari 3 kali pada jam yang rawan yaitu pada saat menjelang makan siang, menjelang pulang, dan pada saat shift malam agar dapat lebih mengurangi lagi tingkat kecelakaan. Safety patrol dilakukan secara merata agar semua potensi bahaya dapat teridentifikasi sehingga tidak akan menimbulkan kecelakaan, baik kecelakaan ringan maupun kecelakaan fatal. Terima kasih.